Saudara-saudari yang terkasih, Allah menghargai peran serta manusia di dalam karya keselamatannya. Ia memanggil setiap orang untuk turut terlibat mewujudkan kerajaan Allah. Dengan murah hati, Allah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, yang lalu digerakkan oleh Roh Kudus yang satu untuk melayani gereja dan dunia yang sama. Rupa-rupa karunia itu mendorong seseorang untuk melakukan rupa-rupa pelayanan sesuai dengan dorongan Roh Kudus untuk menghadirkan damai sejahtera. Maka tidak ada seorang pun yang tidak diberi karunia. Tak ada seorang pun yang dikecualikan dari pelayanan untuk terlibat dalam karya keselamatan. Semua orang dalam keunikannya dengan karunia-karunia khususnya dipanggil Tuhan untuk melayani. Tinggal sejauh manakah masing-masing pribadi menyadari karunia yang dianugerahkannya kepadanya dan menyadari panggilan untuk melayani. Bahkan orang-orang yang telah lanjut usia purna bakti masih tetap dipanggil untuk melayani. Misalnya menjadi para pendoa untuk anak cucunya, untuk sesamanya, untuk imamnya, untuk siapapun. Pelayanan tidak pernah mengenal kata umur. Pada tangan dan hidup atau hidup siapakah karunia Allah itu berbuah bagi keselamatan kita? Maka kita lihat, ada orang yang mampu mengembangkan karunia Allah dan menghasilkan buah, ada juga yang belum, dan ada juga yang tidak. Karunia Allah diperuntukkan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk keselamatan sesama, kesejahteraan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita tahu, sebuah pisau bisa berguna positif atau negatif tergantung di tangan siapa ia berada. Sebuah pisau di tangan perampok, orang yang mempunyai niat jahat, bisa melukai bahkan mengancam jiwa seseorang. Tetapi di tangan dokter bedah dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Sesuatu yang biasa di tangan siapapun yang hati dan budinya tertuju kepada Allah, seperti di tangan Bunda Maria, akan menghasilkan karya yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, wanita Maria adalah seorang ibu, wanita terpuji yang penuh iman. Ia menunjukkan peran aktifnya sewaktu Yesus memulai pelayanan pada pesta perkawinan di Kana hingga akhir hidupnya di kayu salib. Inisiatif Maria dalam mujizat yang kita dengar hari ini sebagai rangkaian 7 mujizat Yesus, dan hari ini adalah mujizat yang pertama, mujizat air menjadi anggur. Maka inisiatif Maria di sana menunjukkan kepedulian Maria pada sesama, sekalipun Maria tidak diminta, tetapi diundang hadir dan memahami ada masalah besar. Intuisinya berbicara bahwa kehadirannya dibutuhkan, maka ia hadir saat diundang. Ada persoalan besar, yaitu kehabisan anggur dalam perjamuan nikah. Sesuatu yang tidak pernah boleh terjadi, sesuatu yang pasti akan mendatangkan aib, bagaikan nila setitik rusak susu sebelanga. Tanpa anggur perjamuan nikah tiada sukacita. Kehabisan anggur berarti suatu malapetaka, karena sukacita yang seharusnya ada dalam perjamuan nikah pun sirna. Usaha manusia sebesar apapun tidak mungkin pada waktu itu, kecuali ada campur tangan Allah dalam rupa mujizat. Maria mengenal betul putranya. Ia mempunyai iman yang kuat. Dengan penuh iman meminta Yesus untuk berbuat sesuatu. Mujizat ilahi juga membutuhkan peran aktif insani, kerja manusia untuk mengambil, memasukkan air ke dalam tempayan yang bisa berisi 80 sampai 120 liter. Maria meminta para pelayan untuk aktif terlibat dengan cara
melakukan hanya apa yang Yesus katakan. Karena melaksanakan perintah Yesus, usaha mereka yang menurut pikiran dan perkiraan manusia itu tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang biasa berubah menjadi luar biasa. Air tawar berubah menjadi anggur manis. Saudara-saudari yang terkasih, anggur adalah lambang sukacita. Bagaimana dengan anggur hidup kita? Apakah masih ada? Apakah kita bersukacita? Apakah ada sukacita? Kita seringkali mendengar beberapa pengkhotbah yang mengawali khotbahnya, apa kabar saudara-saudara? Ada sukacita? Ditanya, ada sukacita atau tidak? Apakah ada sukacita? Apakah sukacita kita hilang? Atau karena kelalaian, kegagalan kita? Ataukah bisa hilang karena kesalahan dan kejahatan orang lain? Saat hilang, mari kita mengundang Bunda Maria. Mari kita datang kepada Yesus, sumber sukacita itu sendiri. Sri Paus Fransiskus meyakinkan kita akan hal ini dalam Evangelii Gaudium nomor 1. Bahwa sukacita Injil memenuhi hati setiap orang yang menjumpai Yesus. Sukacita anggur ada di dalam Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Yesus, sukacita itu senantiasa dilahirkan kembali, diperbaharui terus-menerus. Marilah kita mengundang Bunda Maria untuk hadir dalam hidup kita, agar Bunda berkenan mendoakan kita dan menyertai kita. Hingga ketika ada sesuatu, ada masalah, walaupun kita belum menyadari ada, Bunda Maria sudah tahu. Dan ia akan mendoakan kita pada Yesus hingga Tuhan berbuat sesuatu kepada kita di luar perkiraan dan dugaan kita. Hingga hidup kita yang tampak biasa-biasa ini bisa berubah menjadi luar biasa. Kalau hidup kita serasa biasa, hambar, tak ada sukacita, minta sukacita itu pada Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kedatangan kita pada perayaan Ekaristi yang adalah perjamuan Tuhan adalah salah satu cara menghadirkan Tuhan di dalam hidup dan menghadirkan kita di dalam perjamuan Tuhan, supaya anggur sukacita kita tidak pernah hilang. Kalau hidup kita sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, pujilah Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita, juga melengkapi kita dengan anugerah-anugerah khusus yang dimaksudkan untuk pelayanan tertentu. Bersama dengan Tuhan dan di tangan Tuhan, apa yang biasa di tangan kita akan menjadi luar biasa. Air biasa pun akan menjadi anggur nomor 1.